Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada rekan-rekan media yang sudah berkenan hadir dalam konferensi pers kejadian dan penanganan gempa bumi magnitud 6,3 di lepas pantai kota Bengkulu. Seperti sebelumnya kita ketahui bersama informasi dari BMKG pada hari Jumat 23 Mei 2025 pukul 2:52 waktu Indonesia Barat telah terjadi gempa dengan magnitud 6,3. Sebelumnya BMKG merilis info bahwa kedalamannya adalah 10 km, tetapi data terakhir menyampaikan sudah dikoreksi menjadi kedalaman 80 km. Ini menjadi gempa dengan mekanisme intraslab, artinya terjadi di lempeng samudra dengan mekanisme sesar naik. Mekanisme sesar naik ini yang kemudian membuat guncangan gempa meskipun itu terjadi pada kedalaman 80 km, tetapi masih tetap dirasakan cukup signifikan oleh masyarakat di sekitar provinsi atau pesisir Provinsi Bengkulu. Catatan BNPB menyebutkan bahwa setidaknya ada Ini 4 baca di sini kabupaten aja baca. kota yang terdampak. Pertama Kota Bengkulu, kemudian Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Alhamdulillah hingga siang ini data kami terakhir per pukul 10 lebih 10 waktu Indonesia Barat Recording in tidak progress. ada korban jiwa dan luka. Sekali lagi tidak ada korban jiwa meninggal dan tidak ada korban luka yang hingga siang ini dilaporkan. Total korban terdampak yang saat ini sudah terdata. Jadi siang ini tim reaksi cepat dari BPBD Provinsi Bengkulu, Kalaksa juga hadir nanti memberikan update keterangan. Tim reaksi cepat dari BPBD Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, dan Seluma saat ini masih di lapangan. Kita masih melakukan kaji cepat kerusakan dan situasi pasca gempa. Kita harapkan laporan yang makin mengindikasikan situasi di lapangan bisa secepatnya kita dapatkan. Tetapi hingga siang ini untuk kakak terdampak itu 52 kepala keluarga. Rinciannya ada di Kota Bengkulu 50 kepala keluarga dan di Kabupaten Bengkulu Tengah itu 2 kepala keluarga. Nah, kalau ada 52 kakak terdampak, berarti juga ada setidaknya 52 unit rumah yang rusak. Kriteria kerusakan ini untuk klasifikasi kerusakan ini masih kita lakukan pendataan di lapangan, tetapi berdasarkan laporan visual dan video yang kita terima, baik itu di media sosial atau laporan resmi, dokumentasi pendataan yang dikirimkan oleh BPBD, itu kita melihat kerusakan di kerusakan ringan hingga sedang. Tidak menutup kemungkinan nanti ada kerusakan mungkin berat, tetapi pendataan masih kita lakukan. Rinciannya di Kabupaten Bengkulu Tengah itu ada 2 unit rumah rusak. Kemudian ada 1 unit PAUD terdampak. Sedangkan 50 unit rumah rusak lainnya yang sudah terdata dari sisi jumlah itu ada di Kota Bengkulu. BNPB sendiri sudah mengirimkan tim reaksi cepat. Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan Kepala BNPB untuk segera melakukan pengecekan di lapangan dan kita tindak lanjuti dengan mengirimkan tim reaksi cepat dipimpin 1 deputi didukung oleh staf dari Kedeputian Tangkap Darurat, dan untuk tahap pertama untuk mengantisipasi jika diperlukan nanti berdasarkan kondisi di lapangan tentu saja untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa saja apakah itu akan terjadi akan kita buka pengungsian atau apakah kita akan buka dapur umum. Untuk sementara BNPB akan mengirimkan paket sembako 200 paket
Tenda keluarga 4 kali 4 itu 50 piece sesuai data yang kita terima, tapi sekali lagi ini dinamis baru tahap awal. Tenda pengungsi itu 1 unit, tenda posko itu 1 unit, selimut 100 piece, matras 100 piece, velvet 50 unit, dan makanan siap saji 100 pouch. Ini tentu saja untuk memberikan dukungan awal kepada pemerintah daerah supaya langkah-langkah antisipasi kedaruratan dari kondisi yang ada di lapangan itu bisa segera kita lakukan. Sekali lagi, ini masih dinamis dan kita masih melakukan pendataan di lapangan. Ini kami juga akan memberikan kesempatan kepada BPBD yang sudah hadir saat ini, juga hadir BPBD Provinsi Bengkulu, kemudian Bengkulu Tengah, kemudian Bengkulu Utara, dan Kota Bengkulu. Jadi secara umum gempa magnitud 6,3 yang terjadi tadi malam dini hari di lepas pantai Kota Bengkulu itu memberikan dampak yang hingga saat ini masih bisa dikategorikan sebagai minor, tetapi BNPB, BPBD, dan pemerintah daerah tentu saja tetap melakukan pendataan di lapangan supaya kondisi real dari dampak ini bisa segera kita sampaikan. Itu sekarang Saya kosong akan oh, nih, memberikan kesempatan kepada perwakilan dari BPBD Provinsi Bengkulu, Bapak Herwan Antoni, untuk memberikan update situasi di lapangan. Silakan, Pak Herwan. Ya Pak, kalau tidak dikasih tahu, kalau tidak dikasih tahu. Pak Herwan Antoni, BPBD Provinsi Bengkulu, silakan. Update situasi di lapangan secara singkat. Oke, mungkin kalau Pak Herwan Antoni belum bisa, BPBD Kota Bengkulu, Terima kasih. silakan Pak. Terima kasih. Eh, Perlu kami sampaikan bahwa seiring dengan terjadinya gempa bumi pada pukul 2.52 malam tadi, perlu kami sampaikan update data terakhir itu pada pukul 11.30 ini bahwa telah terjadi kerusakan untuk perumahan itu sebanyak 40 buah rumah. Sedangkan 140 unit ya. unit rumah. Ini terhitung itu Pak, ini terus bertambah dan kita sudah mendirikan posko dan tim TRC kita kini lagi berada di lapangan jemput bola ke kecamatan-kecamatan. Nah, sedangkan fasilitas umum ini yang mengalami kerusakan ini eh, 2 buah sekolah, 1 buah masjid, 1 buah kantor camat, dan 1 buah balai pertemuan yaitu Balai Buntar. Nah, eh, Jadi ada untuk saat 4 fasilitas publik yang terdampak ya. ya 6 Pak, 6 6, fasilitas publik terdampak. Oke, 6 silakan. fasilitas publik. Nah, ini langkah-langkah yang BPBD Kota Bengkulu lakukan yaitu mendirikan tenda pelton di lokasi-lokasi yang terdampak yang sangat membutuhkan. Seperti yang terjadi di Perumahan Rafflesia RT 48 Kelurahan Betungan. Yang mana malam tadi setelah sholat subuh kami bersama Bapak Gubernur Bengkulu meninjau lokasi. Nah, di sini memang terdapat 8 buah rumah ini roboh. Memang tidak bisa ditempati lagi. Nah, sedangkan yang lain itu ada yang rusak berat, ringan, dan sedang. Nah, sampai saat ini itu yang bisa kami laporkan dan kami tetap berharap perhatian dari BNPB untuk selalu memantau keadaan kami dan bisa memberikan apa yang nanti menjadi kendala bagi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih dari BPBD Kota Bengkulu. Saya ulangi, berarti ada 140 unit rumah rusak ya, Pak. Ya, Kemudian ya, ada 6 fasilitas publik terdampak. Dari 140 unit ini ada 8 unit rumah rusak, roboh sama sekali, artinya
ini sudah tidak bisa diperbaiki dan selain itu 132 unit rumah itu bervariasi rusak ringan, sedang dan berat ya. Berat, ya Pak. Terima kasih Pak. Nanti kita akan tetap berkoordinasi di lapangan dan tentu saja nanti kita harapkan pendataan ini bisa kita segera tuntaskan supaya sumber daya, perangkat, logistik, dan seterusnya yang perlu kita deploy secara cepat bisa kita perkirakan dengan baik. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Harmen Junaidi dari Kabupaten Bengkulu Tengah. Silakan, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, serta Zoom yang saya hormati. Baik, saya akan melaporkan secara singkat terdampak gempa tadi malam yang berkekuatan 6,3 skala Richter di Bengkulu Tengah. Alhamdulillah Kabupaten Bengkulu Tengah boleh dikatakan boleh kami nyatakan secara aman. Ada beberapa titik, ada 2 rumah yang terdampak, tembok dapur yang jatuh, kemudian ada 4 titik sekolah, ada SD dan PAUD dan SMK yang terdampak oleh gempa tadi malam. Secara singkat mungkin itu yang kami laporkan dan kami mengharapkan bimbingan ataupun jika memungkinkan kami diberikan bantuan ataupun hal-hal yang lain dari BNPB dan kami siap dan standby. Dan laporan yang kami berikan sekarang adalah laporan sementara. Tim kami masih bergerak di 11 kecamatan untuk mendata ulang atau mendata rumah warga ataupun infrastruktur lain yang terdampak gempa. Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harmen Junaidi. Tetap kita koordinasi untuk update data sekiranya nanti ada hal-hal yang menjadi atensi kita untuk segera ditindaklanjuti. Baik, kemudian kepada Ibu Erviana dari BPBD Bengkulu Utara, silakan Bu. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BPBD Bengkulu Utara melaporkan sampai saat ini pukul 11.30 tidak ada laporan kerusakan prasarana maupun sarana di Bengkulu Utara maupun korban jiwa Pak, akibat gempa yang terjadi tadi malam di Bengkulu. Saat ini kondisi Bengkulu Utara aman, kondusif. Kemudian untuk pulau terluar juga, Pulau Enggano juga saat ini aman terkendali, kemudian masyarakat sudah beraktivitas seperti biasa, Pak. Baik, terima kasih Bu Erviana. Jadi untuk Bengkulu Utara tidak ada laporan kerusakan, tapi kita mohon tetap dipantau di lapangan, tim juga tetap harus melihat kondisi di lapangan. Kita tunggu update-nya, mudah-mudahan memang tidak ada kerusakan berarti yang perlu kita atensi bersama. Baik, mungkin terakhir kepada BPBD Provinsi Bengkulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama keluarnya. Suara nggak keluar. Soalnya Dari provinsi, apakah sudah siap? itu nggak keluar. Itu ya. Kalau masih mempersiapkan, bersama kita juga hadir Direktur Gempa Bumi dan Tsunami dari BMKG, Pak Daryono. Mungkin dari sisi aspek kegempaannya bisa diupdate kepada kita semua, Pak Daryono. Tadi Pak Daryono sudah berbicara juga di media mengenai update gempa, potensi gempa susulan. Mungkin dalam forum ini bisa diulang kembali supaya bisa lebih dipertegas kira-kira potensi dampak susulan, kemudian apa hal-hal yang mungkin perlu diatensi oleh masyarakat dan pemerintah daerah terkait dengan gempa magnitudo 6,3 ini. Silakan Pak Daryono. Terima kasih Pak Direktur, yang saya hormati Pak Direktur, kemudian perwakilan BPBD Bengkulu dan para media, awak media. Terima kasih pada kesempatan hari ini kita akan mengupdate terkait dengan kejadian gempa yang
melanda Bengkulu pagi tadi pukul 2:52 waktu Indonesia Barat ya. Gempa berkekuatan 6,0 itu hasil update dan info cepatnya itu 6,3 karena info cepat itu hanya menggunakan beberapa sensor gempa saja karena BMKG lembaga peringatan dini tsunami, maka kita harus segera mengeluarkan info sehingga info cepat ini perlu diupdate ketika data sudah banyak masuk ke BMKG, kita olah stabil di magnitudo 6,0. Demikian juga kedalaman awal kita sampaikan 10 karena info cepat ya. Tapi ketika semua sensor yang melilingi Sumatera itu semua sudah masuk dan kita olah kedalamannya ternyata 84 km. Nah, dari kedalaman ini kita tahu bahwa gempa ini tidak di zona megatrust tapi di zona intraslab atau Benioff zone yang ada di bawah megatrust dan ini lebih menunjam ke bawah pesisir Bengkulu ya. Sehingga kita mengatakan ini bukan gempa megatrust, tidak di bidang kontak antar lempeng, tetapi ada di bagian dalam lempeng yang mengalami tekanan tektonik dan akhirnya rilis energi. Nah, karakter gempa intraslab ini memang memiliki ground motion yang lebih kuat radiasi pantulan gelombang seismiknya, energinya dibanding gempa-gempa dari sumber lain. Misalnya gempa 6,0 ini apabila dirilis di megatrust atau di sesar aktif ini akan lebih besar di intraslabnya. Nah, terkait dengan gempa ini maka kita melihat dengan kedalaman 84 ini maka spektrum guncangannya itu sangat luas ya. Jadi Bengkulu, kota Bengkulu khususnya terdampak paling parah ya, sehingga banyak kerusakan. Namun juga ini dirasakan di Seluma dengan kekuatan 4 hingga 5 MMI ini cukup kuat ya. Kemudian di 4 Lawang, kemudian juga 4 MMI di Kepahyang, Liwa, Lemong, Rejang Lebong, Tais, Tubuk Linggo, kemudian juga sampai di Muko-Muko. Dan karakteristik intraslab memang spektrumnya luas ya. Kemudian patut syukuri bahwa gempa ini memang tidak berpotensi tsunami karena memang kedalamannya menengah dan tidak akan menimbulkan deformasi ke dasar laut, sehingga tidak akan mengganggu kolom air laut. Kemudian juga karakteristik gempa intraslab ini karena lempeng Australia, maka batuannya itu homogen, tidak heterogen, tidak seperti sesar aktif yang di permukaan itu heterogen batuannya, itu bisa susulannya banyak. Nah, gempa yang berada di intraslab ini karena batuannya bersifat homogen, maka memiliki stress drop yang tinggi, begitu patah ya lepas energinya habis. Nah, karakteristiknya lack of aftershock, sedikit sekali gempa susulan, bahkan tidak terjadi gempa susulan, dan sampai sekarang ini belum terjadi gempa susulan, dan saya pastikan kemungkinan besar ini tidak akan ada gempa susulan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan takut berlebihan terkait gempa intraslab ini, kecuali gempa sumber lain ya itu. Tapi yang pasti untuk event ini insya Allah ini sudah rilis. Demikian Pak Direktur, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Daryono, Pak Direktur Gempa Bumi dan Tsunami dari BMKG. Baik, rekan-rekan media, jadi untuk sementara kita sudah mendapatkan gambaran tentang fenomena gempanya. Potensi gempa susulan tadi sudah disampaikan oleh Pak Daryono sangat kecil karena ini sudah rilis energinya terkait dengan sumber gempa yang tadi malam. Kemudian untuk tingkat kerusakan juga kita sudah update, saya summary kembali per pukul 11.57 siang ini. Untuk Kota Bengkulu itu ada 140 unit rumah terdampak, 8 diantaranya roboh, artinya tidak bisa diperbaiki. 132 lainnya itu bervariasi dari rusak ringan, sedang hingga berat. Ada 6 fasilitas publik terdampak untuk Kota Bengkulu, ini masih terus dilakukan. Kemudian untuk Bengkulu Tengah ada 2 rumah rusak ringan. Untuk Bengkulu Utara itu tidak dilaporkan ada kerusakan. Baik, saya terima pertanyaan dari beberapa media, mungkin kita agak terbatas karena sudah masuk waktu sholat Jumat. Dari Antara, apakah Bengkulu perlu menetapkan status tanggap darurat? Perlu, karena nanti ketika pemerintah pusat akan menurunkan dukungan sumber daya, maka daerah perlu menetapkan status tanggap darurat. Ini merupakan bentuk akuntabilitas di mana pemerintah pusat baru bisa memberikan dukungan penanggulangan bencana khususnya pada saat tanggap darurat kepada baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten kota jika pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat. Jadi apakah perlu? Perlu. Itu
segera saya rasa juga pemerintah Kota Bengkulu atau daerah-daerah terdampak lainnya juga sekiranya akan membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, tentu saja perlu menetapkan status tanggap darurat. Kemudian untuk Pak Daryono, ini ada satu pertanyaan, Pak Oke, Daryono. baik Pak. Apakah gempa hari ini bisa menjadi pembuka gempa yang lebih besar? Silakan Pak Daryono, Pak Direktur. Eh, Memang kalau kita melihat beberapa paper ya, paper di Jepang, kemudian di Kamchatka di Alaska, kemudian di Amerika Latin, Meksiko, gempa intraslab itu memiliki potensi bisa mengaktifkan sumber gempa di atasnya, yaitu megatrust. Namun ini tidak serta-merta begitu ya, karena hanya itu pengamatan yang terjadi di Jepang, kemudian di Chili, kemudian di Meksiko ya. Tapi yang pasti ada sebuah hubungan antara mekanisme sumber gempa di megatrust dan di intraslabnya. Analoginya itu seperti gini, seperti kita menjemur spray ya. Ketika juntayan spray di bawah kita tarik, dia yang atas akan bergerak seperti itu. Tapi itu tidak serta merta segera terjadi gempa megatrust, tidak. Tapi yang pasti ada hubungan itu dari berbagai kasus. Demikian Pak Direktur. Baik, terima kasih Pak Daryono. Memang biasanya ada gempa-gempa yang bisa menjadi pemicu gempa yang lebih besar, tapi tentu saja ini site spesifik, tidak homogen, tidak generally accepted, tidak sama di setiap lokasi. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa ini gempa intraslab yang aftershocknya sampai saat ini belum teramati ya Pak Direktur ya. Betul, Dan kita betul Pak. harapkan eh, kita harapkan tetap kecil potensi aftershocknya, tetapi tentu saja sekali lagi BNPB menghimbau ada satu hal yang paling penting dilakukan oleh masyarakat saudara-saudara kita di daerah terdampak saat ini, yaitu segera cek kondisi rumah masing-masing. Apakah rumah Bapak, Ibu, saudara kita yang ada di Bengkulu itu terdampak, rusak ringan, rusak berat, ataupun roboh sama sekali, segera dilaporkan baik itu ke BPBD setempat atau aparat desa setempat atau ke Babinsa dan Babin Kaptipmas yang ada di lokasi masing-masing. Ini akan mempengaruhi percepatan dan akselerasi kita dalam pengumpulan data sehingga nanti sumber daya yang akan kita deploy ke lokasi terdampak pun bisa lebih presisi. Jadi mari sama-sama kita pemerintah daerah dan masyarakat kita lakukan percepatan pendataan sehingga bisa benar-benar kita simpulkan atau kita lakukan hal-hal atensi-atensi tindak lanjut yang perlu segera kita laksanakan untuk membantu masyarakat terdampak sebagaimana amanat dan perintah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mungkin mengingat waktu sudah masuk di sholat Jumat, sekali lagi terima kasih kepada awak media yang sudah hadir. Terima kasih Pak Daryono, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Terima kasih kepada Bapak Harmen Junaidi, BPBD Bengkulu Tengah, Bapak Herwan Antoni dari BPBD Provinsi Bengkulu, Ibu Erviana dari Bengkulu Utara, dan Pak Wil Hopi dari BPBD Kota Bengkulu. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.